Arsenal bisa mewakili salah satu keajaiban di Liga Inggris. Setidaknya sampai menjelang setengah kompetisi pada akhir Desember 2021. Pasukan Mikel Arteta berada di dasar klasemen pada pekan ketiga setelah menelan 3 kekalahan beruntun pada awal musim dan secara perlahan naik sebelum tembus masuk ke zona Liga Champions pada pekan ke-18. Arsenal urutan 20 pekan ketiga. Skuad Mikel Arteta mengakhiri musim sebelumnya 2020-2021 pada urutan 8 klasemen dan gagal melaju ke kompetisi Eropa manapun. Mereka kemudian memulai musim baru 2021-2022 secara lesu, kalah pada 3 pertandingan pertama awal musim. Takluk 2-0 melawan tim pendatang baru Brentford pada matchday pertama musim, kalah lagi 0-2 lawan rival sesama London, Chelsea. Kemudian Arteta dihancurkan oleh mantan atasannya di Manchester City, Pep Guardiola dengan skor 5-0. Sebagai hasil dari 3 kekalahan, The Gunners menempati dasar klasemen Liga Inggris urutan 20 dengan nilai 0. Saat itu sudah muncul seruan dari para pendukung agar Arsenal memecat Arteta, tapi sang manajer Spanyol masih mendapatkan dukungan manajemen. Gunners 4 pekan naik di tengah klasemen. Arsenal kemudian memenangkan 3 laga Premier League berikutnya untuk naik ke posisi 10. 3 kemenangan itu secara berturut-turut adalah melawan tim promosi Norwich City 1-0 pada pekan keempat, kemudian mengungguli tuan rumah Burnley pada matchday kelima dan menang 3-1 lawan musuh besar sesama tim London Utara, Tottenham Hotspur 3-1. 3 gol dari Emil Smith-Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Bukayo Saka sudah cukup bagi The Gunners membungkam Spurs. Itu merupakan salah satu momen paling penting yang memberi anak-anak Arteta kepercayaan diri. Skuad Arteta masuk zona Eropa pekan 11. Arsenal kemudian gagal menang 2 kali tetapi tetap tidak terkalahkan sampai ke matchday ke-11. 2 kegagalan menang itu adalah hasil imbang 0-0 di kandang Brighton dan 2-2 melawan mantan legenda mereka, Patrick Vieira, yang mengasuh Crystal Palace. Usai 2 hasil imbang itu, Arteta berhasil memompa anak buahnya untuk menang 3 kali beruntun. 3-1 melawan Aston Villa yang pada waktu itu masih ditangani Dean Smith. 0-2 di King Power Stadium melawan Leicester City. Dan 1-0 atas Watford. Pada waktu itu, tim tamu sudah dilatih oleh manajer Italia, Claudio Ranieri. Dan hasil imbang dan 3 kemenangan ini menyebabkan mereka tembus ke jatah Eropa pada pekan ke-11. Tembus zona Liga Champions. Antara pekan 12 sampai matchday ke-18, Arsenal sempat menelan 3 kekalahan yang mengecewakan. Masing-masing kekalahan 4-0 di kandang Liverpool yang menghancurkan semangat tim. Diikuti oleh kekalahan 3-2 di Manchester United pada awal Desember dan kemudian kalah lagi oleh Everton 2-1. Namun kemenangan 2-0 atas klub Sultan Newcastle diikuti kemenangan 3-0 atas pasukan Ralph Hasenhüttl, Southampton, membawa mereka semakin dekat dengan zona Liga Champions. Momen paling menentukan adalah kemenangan 2-0 atas tim kuat West Ham United pada pertengahan Desember 2021. Dengan 1 gol dari pemain 20 tahun asal Brasil, Gabriel Martinelli, dan Emil Smith-Rowe, pemain lain yang juga masih 21 tahun. Kemenangan atas skuad David Moyes itu serta kemenangan pada matchday ke-18 dengan skor 1-4 atas Leeds United membawa The Gunners menduduki posisi 4 klasemen. Siapa yang sangka? Tim urutan 20 pada pekan ketiga pada akhir Agustus 2021 kini masuk 4 besar Premier League dalam waktu kurang dari 4 bulan. 3 pemain U21 Arsenal. 2 dari 4 gol Arsenal ke gawang Leeds United dilesakkan pemain 20 tahun asal Brazil, Gabriel Martinelli. Itu merupakan gol ketiganya dari 2 laga terkini setelah mencatatkan 1 gol dalam kemenangan 2-0 atas West Ham United pada 16 Desember 2021. Gol keempatnya secara keseluruhan setelah ia juga mencetak 1 gol ke gawang Newcastle United akhir November 2021. Sementara itu 1 gol lain oleh Emil Smith-Rowe, pemain pengganti yang baru masuk menit 78,
dan dalam waktu 6 menit mencatatkan sebuah gol yang menjadi gol keempat pasukan Mikel Arteta di Elland Road. Rowe yang baru berusia 21 tahun juga melesakkan 1 gol dalam kemenangan atas The Hammers. Itu adalah gol nomor 7 dari sang gelandang sejauh musim 2021-2022 ini. 1 gol lain tim London Merah berhasil disumbangkan Bukayo Saka, pemain muda lainnya yang masih berusia 20 tahun. Gol ketiganya sepanjang musim ini. 2 pemain lain yang patut disebut adalah Martin Odegaard yang berusia 23 tahun dan Gabriel, bek Arsenal dari Brazil, berusia 24 tahun. Mereka berlima merupakan motor kebangkitan kembali skuad Arteta setelah sempat terpuruk pada posisi terbawah klasemen Premier League dengan nilai 0 pada pekan ketiga. Pengasingan Aubameyang. Peran 3 pemain muda di bawah 21 tahun dalam diri Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, dan Emil Smith Rowe terjadi bersamaan dengan pengasihan untuk kapten The Gunners Pierre-Emerick Aubameyang. Sang pemain Gabon itu dicabut statusnya sebagai kapten usai pelanggaran disiplin pada pertengahan Desember, pulang telat dari kunjungan ke ibunya di Prancis. Ia dihukum dengan cara tidak masuk skuad hari pertandingan pada matchday ke-16 saat melawan Southampton. Striker Alexander Lacazette masuk sebagai kapten pengganti. Hasilnya Anda sudah tahu, The Gunners menghancurkan orang-orang suci, Southampton, dengan 3 gol dari Alexander Lacazette, Martin Odegaard, dan Gabriel Magalhaes, pemain belakang Arsenal. Aubameyang lagi-lagi juga diasingkan dalam kemenangan 2-0 atas West Ham dan kemenangan 1-4 di Leeds United. Aubameyang akan absen 2 bulan. Skipper yang kini sudah dilucuti ban kaptennya itu juga tidak akan masuk rencana permainan Arsenal melawan Norwich City pada Boxing Day, sehari setelah Natal 2021. Dengan pemain Gabon itu akan mengikuti AFCON atau Piala Afrika mulai awal Januari 2022, maka Aubameyang tidak akan tampil bagi The Gunners sampai 2 bulan lagi, tergantung seberapa jauh Gabon bisa melaju pada kompetisi tersebut. Laga Liga Inggris berikutnya saat mana Auba bisa tampil kembali dengan seragam The Gunners adalah pertandingan melawan Wolves pada 10 Februari 2022. Dengan Arsenal terus menang bersama para pemain mudanya, Mikel Arteta akan memilih untuk terus mengasingkan sang kapten yang sudah menginjak usia 32 tahun. Datang sebagai pahlawan pada 2018, kini status Aubameyang sudah seperti pemain buangan.